menggunakan Mendeley ya? Apakah nanti dalam proses penyusunan naskah nanti bisa menggunakan aplikasi Zotero untuk khusus Postbibar ini? Oh, betul. Nah, untuk aplikasi Mendeley nanti formatnya sebagai alat citasi ya. Jadi itu sama dengan Zotero. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya itu lebih familiar dengan Zotero atau sudah terbiasa dengan Zotero, boleh nanti bisa digunakan. Tapi di dalam pelatihan kali ini nanti kita akan menggunakan Mendeley untuk prakteknya. Tapi misalkan untuk pelaksanaan ya, Bapak Ibu semuanya lebih nyaman dengan Zotero, monggo tidak masalah. Gitu. Anjir, makasih Mas Hilda. Sama-sama Mas Abroto. Oke, Bapak Ibu semuanya ada lagi yang ingin tanyakan? Nah, menginformasikan juga nanti di Bapak Ibu semua bisa aktif untuk bisa menanyakan ataupun mempraktekkan progres dari pelatihan analisa bibliometrik kali ini. Biar nanti kita juga bisa mendapatkan hasilnya, hasil yang secara pribadi untuk target analisa manuskrip-manuskripnya masing-masing. Jadi tidak hanya kita bisa menyaksikan, tapi nanti kita sudah membuat artikel yang sudah selesai analisa bibliometriknya. Begitu. Oke, akses scopus.com apakah ada masalah Bapak Ibu semuanya? Sudah lancar, G? Lancar Mas, sementara. Udah. Oke. Nah, nanti misalkan dari Bapak Ibu semuanya yang belum menggunakan Google Chrome untuk browser yang untuk membuka Scopusnya, nah nanti akan ada extension sebenarnya nih. Sebenarnya akan ada extension yang harus kita instalasi di sini, yaitu adalah Scopus Download Extension nih. Nah, ini Scopus Download Manager bahasanya tuh. Nah, kita lihat ya, Manage Extension. Nah, ini nanti dicoba instalasi. Kalau nggak salah di beberapa komputer itu di Microsoft Edge bisa. Microsoft Edge bisa, tapi kadang juga nggak mau. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Misalkan dari Bapak Ibu semuanya telah mempraktekkan ternyata di Microsoft Edge tidak bisa, nanti coba gunakan Google Chrome. Jadi selain kita nanti akan mendapatkan file CSV sebagai data analisa, kita juga akan mencari file-file referensi. Nah, file-file referensi ini nanti akan berkaitan dengan kalimat-kalimat yang Bapak Ibu kutip. Misalkan kemarin dengan topik yang sama dari hasil CSV-nya ternyata ada beberapa artikel yang oh menarik kita bahas. Nah, itu nanti kita kumpulkan dan kita download dan dapatkan PDF-nya. Jadi akan ada file-file PDF yang harus kita lengkapi untuk bisa kita gunakan kutipan di dalam manuskripnya gitu. Nah, nanti ini kita praktekkan terlebih dahulu ya untuk mempraktekkan bagaimana cara download di scopus.com. Kalau kemarin kan kita ingin mendapatkan file CSV untuk bahan analisa, data analisis. Nah, kita akan cari referensi yang menggunakan referensi untuk sebagai kutipan dalam manuskrip Bapak Ibu semuanya. Kita ambil contoh apa kemarin ya? Kata kunci yang muncul loh. Ini dengan ya, ini nah, sama. Nanti kalau Bapak Ibu semua masukkan kata kuncinya, terus di sini kita lakukan pencarian, kemudian ada filter di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan misalkan tambah add field biar lebih mengkerucut lagi. Nah, sosial media misalkan.
Ya, seperti kemarin pencariannya sama. Sosial media. Nah, sama seperti kemarin ya, saat mencari kata kuncinya, kita kerucutkan sesuai dengan spesifikasi topik yang akan kita bahas dalam manuskripnya. Kemudian di sini akan ada filter. Nah, filter ini nanti menyesuaikan yang kemarin saja. Misalkan open access nggak kita ubah, ini juga jangan kita ubah kayak gitu. Terus sesuaikan juga tahunnya. Misalkan ini 5 tahun terakhir. Tuh, terus kita pilih. Kemudian ada subject area, dokumen type, di sini review, sesuaikan kemarin pokoknya. Terus keywordnya tidak usah, ini country juga tidak, source type-nya jurnal, kemudian English. Kita lihat tuh. Nah, oh ini ada error nih. Ternyata ada error di sini. Coba lagi. Nah, ini Bapak Ibu kalau menemukan kalimat seperti ini, kadang ada error dalam filternya atau dalam pencariannya. Nah, kita bisa coba dengan membuka ulang Scopusnya. Kita buka dulu. Kemudian di sini masukkan ulang kata kuncinya. Terus kemudian dipilih-pilih semua. Misalkan tahun kita ambil 2025. Oke. Ya, terus final. Kemudian source-nya adalah jurnal. Selanjutnya limit tuh. Nah, di sini nanti Mas dan Mbak bisa menyesuaikan pencarian. Em, Misalkan ada 10 dokumen yang top, yang terbaik dari data kemarin, nanti kita bisa unduh. Misalkan acuannya adalah referensi yang citasi yang didapatkan. Nah, ini kita lihat nih, kita ambil 10 terbaiknya untuk kita jadikan sebuah pembahasan dalam manuskripnya nanti. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan Misbah untuk penerapan ataupun implementasi dari data yang sudah kita analisa. Nah, ini kita download saja. Sebelumnya kan kemarin kita lewat CSV, ekspor CSV. Sekarang kita akan download dan dapatkan file PDF-nya. Nah, ini kita download 10 dokumen yang ada di top 10-nya. Terus di sini akan langsung otomatis masuk. Namun ada beberapa yang belum terdownload secara otomatis. Di sini bisa kita lihat 4 dari 10 dokumen itu sudah berhasil di-download. Berarti yang belum berhasil di-download ada 6 dokumen. Di sini kita buka view summary. Nah, nanti akan muncul nih mana saja dokumen yang belum terdownload. Jadi nanti kita harus kunjungi dulu, kita telusuri untuk aksesnya melalui view at publisher. Nih. Nah, kita lihat biasanya ada juga artikel-artikel yang memang harus purchase ataupun berbayar. Nah, seperti contoh di depan ini. Ini kan harus membayar 37 euro. Ini berlangganan untuk 1 bulan ya di publisher Springer. Kalau Bapak Ibu berkenan, monggo bisa nih sekarang dengan pajak jadi 39,95 euro. Nah, ini nanti bisa bebas akses dalam 1 bulan gitu. Kalau Bapak Ibu tidak mau bayar, kita bisa gunakan Skyhub. Ini salah satu website yang bisa digunakan untuk mendownload dokumen-dokumen yang terkunci, yang harus membayar, yang harus
lewat institusi tertentu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita buka Skyhub. Ini logonya seperti ini, ada burung gagaknya megang kunci. Nah, kita bisa gunakan DOI. DOI, ini alamat digital artikelnya. Ini DOI. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu semuanya kesulitan menemukan DOI-nya, kadang ini tempatnya berbagai macam. Ini di paling bawah dari informasi artikel. Nah, ini paling bawah. Kadang juga enak, ada muncul di atas, ada muncul di kanan kiri. Nah, jadi untuk lokasinya itu berbeda-beda. Biasanya akan susah ditemukan. Jadi kita bisa gunakan opsinya, Bapak Ibu semuanya bisa gunakan URL. Nah, alamatnya, URL-nya ada di sini, di atas nih. Posisinya dia tidak berubah sama sekali. Jadi akan tetap sama gitu. Jadi ini opsinya kalau kesulitan menemukan doi. Kita copy saja, kemudian paste pada kolom pencarian di sini. Selanjutnya kita open. Nah, dia akan muncul format seperti ini dan kita bisa lanjutkan untuk download. Gitu. Nah, nanti akan kita download sebagai bahan referensi untuk pembahasan di manuskrip Bapak Ibu semuanya. Dan kita lanjutkan sampai selesai semuanya ada 6 dokumen kita akan pastikan bisa di-download semuanya begitu. Oke, itu sekilas cara kita bisa mendapatkan dokumen referensi melalui Scopus. Jadi kita akses ke scopus.com, lakukan pencarian yang sama, kemudian nanti pastikan filternya juga sama ya. Filter yang digunakan oleh Bapak Ibu kemarin itu kita gunakan juga untuk pencariannya, biar tidak berubah hasil dokumen yang ditemukan gitu. Oke, untuk materi singkat tadi apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Nah, ini masih berkutat tentang explore di scopus.com. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan akses, ini pengalaman dari saya, misalkan Bapak Ibu mendapatkan akses Scopus itu terbuka lebar seluruh penelitian yang ada di dunia. Jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin karena akses itu kan terbatas, hanya mungkin 1 bulan ataupun dalam waktu singkat ada batasannya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kumpulkan beberapa riset ataupun gambaran topik-topik selanjutnya yang mau diteliti. Jadi jangan jangan berhenti dapatkan satu data saja. Kita menggali lagi data-data yang selanjutnya mau kita gunakan untuk penelitian dan lain-lain. Nah, itu karena kita mendapatkan akses itu suatu keberuntungan dan bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Begitu. Jadi ini kita kayak kita datang ke lumbung padi dan mengumpulkan tiap karung-karungnya itu sebanyak mungkin, diangkut satu persatu, kita kumpulkan. Kalau sudah terkumpul, kita nanti enak untuk menyajikannya sebagai sebuah penelitian. Tuh. Oke, ada yang ingin tanyakan, Bapak Ibu semuanya? Ada Mas, Baik, Bapak. untuk ini ya, kan setelah kita mengumpulkan ini, tentunya kan nanti query-nya dibutuhkan ya. Betul. Itu untuk query meskipun tidak pakai derivasi suatu kata, apakah bisa, apakah diperbolehkan lazim digunakan dalam Scopus? Karena kalau lihat-lihat orang kadang kan pakai misal thesaurus supaya nanti bisa derivasi katanya dapat semua gitu. Nah, itu bisa juga digunakan. Jadi, agar bisa lebih spesifik dengan topik yang ada ataupun yang muncul di dalam Scopus, data-data yang ada di Scopus, nanti kita bisa menyesuaikan dengan thesaurus juga. Misalkan kata kunci apa yang kita bisa ambil dari topik yang akan Bapak Ibu tulis. Nah, itu nanti kita sesuaikan. Karena istilah-istilah tuh banyak sekali. Nah, kita perlu explore kata kunci itu mungkin berkali-kali kayak kemarin Mas Abroto itu sudah mempraktekkan kemarin tentang kata kunci suku anak dalam.
Kadang arti yang sesungguhnya, makna yang sama dengan bahasa Inggris itu kadang berbeda-beda. Kayak kita istilahkan eh, kita terjemahkan per satu katanya, misalkan suku anak dalam atau kemarin apa yang pertama kali Mas forest inner forest people. Nah, itu kita coba ternyata bukan itu maksud yang sering muncul. Terus kita ganti lagi. Nah, bisa saja malah kayak istilah-istilah khusus seperti itu hanya muncul dalam bahasa Indonesia. Misalkan suku anak dalam, ya disebutnya adalah suku anak dalam. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi kadang ada beberapa istilah yang tidak diubah dalam bahasa Inggris, itu bisa kita gunakan. Gitu. Terus untuk query-nya itu nanti harus di copy full nggak Mas dalam metode atau boleh dinarasikan seperti itu biasanya. Lazimnya seperti apa? Untuk, mohon maaf, bisa diulangi, Mas? Kan ini kalau diklik advanced query itu kan nanti muncul query lengkapnya ya. Nah Betul. itu untuk query lengkapnya itu harus di copy full Hmm. atau boleh di dalam bentuk narasi saja menggunakan misal menggunakan Hmm. limitasi apa ataukah Betul. harus memang Oke, di copy oke. seperti ini. Lazimnya seperti apa gitu. Biasanya akan muncul query seperti ini, tapi ada juga yang menarasikan. Misalkan dengan kata kunci yang utama adalah ini. Terus kita limitasi dari tahun 2010 sampai 2025, 15 tahun. Selanjutnya kita batasi lagi dengan hanya menggunakan eh, artikel-artikel jurnal saja, tidak tipe dokumen yang lain. Nah, itu ada juga seperti itu. Jadi tidak ada. Kalau aturannya itu tidak ada aturan baku, tapi kita perlu menginformasikan secara utuh bagaimana kita mendapatkan data tersebut. Karena data yang kita gali dari Scopus itu nanti juga akan bisa di cross-check oleh reviewer ataupun pembaca. Misalkan akses kita tuh bagaimana? Oh, ternyata yang kita temukan itu sama. Ada 2117 dokumen. Jadi yang data yang Bapak Ibu masukkan di dalam manuskripnya itu nanti saat direview oleh reviewer itu nanti akan sama. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, ini cukup penting untuk Bapak Ibu juga mengambil query-nya. Query-nya ini kita simpan karena kalau kita mungkin lupa saat saat pencarian itu nanti kita cari ulang biasanya kadang berbeda hasilnya. Nah, itu yang bikin kita kacau seperti itu. Begitu Mas. Maulana. Ya terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Untuk akun Scopusnya itu bisa diakses selama pelatihan saja atau gimana Mas Wildan? Untuk aksesnya kita berikan sebulan Mas Abroto. Jadi setelah Oh, ini selesai, ini kan kira-kira pelatihan ini berjalan mungkin 2 minggu. dua iya. minggu, kemudian nanti masih ada waktu biar Mas Abroto bisa eh, dan rekan-rekan yang lain juga bisa menggunakan atau masih mengeksplor data yang ada di Scopus. Hmm. Tuh. Ada sebulan nanti Mas. Kalau pakai akun kita biasa itu nggak bebas berseluncur ya Mas? Betul, jadi hanya terbatas kita hanya bisa mencari nama-nama jurnal yang terjadi di Scopus, terus ada autor-autornya, penulis-penulisnya saja. Jadi kita tidak bisa akses dokumen seperti ini. Nah, ini Oke. perbedaannya dengan eh, akun yang berlisensi. Jadi nanti saat penggunaan akun berlisensi bisa kita telusuri dokumen-dokumennya. Begitu. Oke, saya stop share dulu. Oke, Bapak Ibu semuanya. Oh, Ibu Misbah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam, Bu Misbah. Selamat malam, Mas Wildan. Ini sambil di jalan ya, Mas Wildan ya, baru Iya, keluar bandara. Mangga, Mbak, baik. Ibu, off cam saja. Iya, baik. Oke.
Ibu bisa masuk sekarang atau masih ini menunggu perjalanan? Boleh, boleh. Bisa lanjut. Oke, Kali baik. ini kita visualisasi data ya, Mas Betul. Wildan. Oke, nanti biar langsung praktek saja ke Bapak Ibunya Ah, langsung ya. betul. Oke. Oke. Baik, untuk sesi keempat kali ini kita akan segera mulai. Nanti Bapak Ibu bisa langsung praktekkan, buka Vosviewers-nya, langsung kita visualisasikan. Dan nanti biar Bapak Ibu juga punya gambaran apa yang hasil visualnya ini bagaimana dan lain-lain. Nah, itu nanti kita akan dapatkan hasil analisanya. Begitu. Baik, Ibu Misbah, kita bisa langsung saja mulai. Monggo, Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan juga para mahasiswa, agenda kita adalah visualisasi data ya dari CSP yang sudah di-download di Scopus Premium. Nah, silahkan mungkin siapa yang mau share screen bisa langsung kita pandu begitu. Saya mungkin, Bu. Oke, silahkan. Data kemarin ya. Sudah kelihatan, Mas Wildan? Ya, WA yang terlihat. Oh, aja. Dibuka pause viewer-nya. Oh, pas viewernya aja, Bu. Oke. Oh, enggak di folder ya. Biasanya ke save di mana ya, Bu? Kemarin lupa. Di aplikasi kah atau di file gini? Viewer kemarin waktu di-download disimpannya di folder mana? Oh, Karena dia kan nggak nempel di desktop tidak ya, jadi mesti dibuka dulu. Dia kemarin di-downloadnya ditaruh di mana? Nah, di situ nanti dibuka. hmm. Oh ini. Belum nampil aja. Oh, bentar. Oke. Nah, baik, silahkan diklik create. Ini open system apa gimana ya? Nah, ini sudah terbuka pas viewernya. Silahkan diklik nih yang create di atas open. Hmm, Sambil Ibu gimana? ambil pulpen. Ini kelihatan tidak spidol itu? Oh, oke. Ya. Terus pilih yang mana aja? Pilih yang nomor 2, bibliographic data. Next. Kemudian next. Yang Yang ini lain bisa sambil mengikuti. Nah, pilih yang nomor 2, yang ada tulisannya Scopus. next lagi, Bu. Next lagi. Nah, ini sama, pilih Scopus. Ini kan masih WOS ya, pilih yang Scopus. Cancel Oh, dulu, cancel. fokus aja. Iya, nah betul. Nah, baru titik tadi. Nah, kemarin CSP-nya di-download teman.
Kemarin itu di file apa nih? Tapi kok nggak nampil di sini ya, Bu? Kemarin itu di file apa ya? Di file bibliometrik gitu. Ada yang Ada tampil nanti file khusus. Gimana Bu Misbah? bukan nanti muncul kan. Coba diingat dulu CSP-nya kemarin di downloadnya di folder mana? Sebentar, saya cek dulu ya. Di nama foldernya itu pelatihan Scopus gitu, Ibu. Tapi kok nggak nampil di dalam situ tadi ya? Atau kalau mau mudah di copy dulu, mungkin disimpan di download aja nggak apa-apa. Biar apa nggak nyari ke dalam gitu. J, tak copy aja dulu. Tak copy, taruh di yang tadi nampil itu apa ya? Eh, artikel 2025 tuh nampil ya. Di akreditasi. Akreditasi. Taruh di download aja, J. Load. Terus open aja, Bu. Ah, coba dibuka. Pokoknya sampai tampil apa file CSV-nya. Nah, coba diklik download-nya itu coba. Ini, J. Jadi ini nampil CSV. Open atau bagaimana, J? Nggak bisa, karena nih yang tampil kan masih folder ya. Jadi yang tampil itu harus file CSV-nya. Ini Oh. nggak bisa diproses kalau kayak gini. Hmm. Mungkin bisa dilihat yang login-nya itu. Nah, login download. Oh, gimana, Mbak? Yang bagian login itu kan MacBook Air. Terus coba dicari yang download ada nggak? Ini ada 25 nih, MacBook Air yang user. Di sini ya? Iya. Atau di bagian users mungkin. Oke. Tidak ada juga. Mas Wildan bisa dibantu untuk yang Mac, Mas? Oke, coba kita masuk ke Finder dulu, Mas. Ke Finder dulu ya. Terus Mas Nurdan? Findernya dibuka, coba dari situ. Nah, filenya ini kan kadang masuk di ini ya, di cloud ya. Nanti coba pindah ke Ah, ah, ini, CSV, masuk ke tadi. Nah, ini bagaimana kita Mas? copy saja. Oh, sebenarnya udah File ini ya. enggak di cloud ya ini. Copy, coba copy, Oh, J. Ah, ah, udah. copy. Nah, paling enak itu masuk ke dokumen, Mas. Dokumen sini, J. Ya, Pasti aja ya. nah paste di sini. Oh. Hmm, Diurutkan berdasarkan date modified ODA. Sudah? Oke. udah. Oke, kemudian
Nah, coba cek di phosphorusnya. Oke. Terus Mas, Oke, bros. Cari, telusuri filenya. Bener di bagian sini. Titik ini tiga itu, udah Mas. benar sini. Sudah? Lan- Nah, coba cari di situ, Mas. Oke, Dokumennya. MacBook Air-nya ini kita klik coba. Pilih user. User. Oh, nggak ada ya. Share cuma ini ya. MacBook Air. Oh, yang ini. Ya. Mm. Oke, kita buka. Open, Mas. Klik 2 kali. Kemudian dokumen. Open. Ini allow. Allow access. Nah, ini muncul. Inner trap. Ini aja. Ya, Oke Mas. oke. Nah, ini sudah, Mas. Sudah ketemu. Oke, makasih Mas Wildan. Sama-sama, Kemudian Bu. silakan. Makasih, silakan lanjut. Next. Next ya. Oke. Kita coba dulu yang co-occurrence. Jangan, ya ini saja. Co-authorship, tapi pilih unitnya yang country. Itu kan authors ya. Pilih yang country. Oke. Nah, next lagi. Nah, itu 5-nya turunkan jadi 1. Nah, next. Next lagi. Kalau ini kita tidak ada ngapa-ngapain ya. Nah, terus finish. Finish nih Bu. Ya. Yes. Nah, ini akan terlihat ya, misalnya kita mau mengurutkan 10 negara terbanyak yang meneliti pada topik tersebut. Nah, maka dari sini bisa kita lihat ya, yang paling produktif negara mana? Di United States. US. US ya. Nah, nanti selanjutnya US ya. baru diurutkan gitu ya. Ini ada US, ada China, UK, Brazil, nah, terlihat ya, India, Ini Jepang, dan Jepang. seterusnya. Mm-mm. Nah, cara menyimpan, nah itu kan ada tulisannya screenshot sebelah kiri. J. Klik tanda panah. Copy to clipboard. Oke, klik. Buka Microsoft Word-nya. Nah, silahkan dipastekan. Nah, ini untuk cara menyimpan gambar. Yang berikutnya, kita kan nggak tahu nih urutan 2-nya siapa, 3-nya siapa, dan seterusnya. Nah, maka kita simpan Mm. datanya dalam bentuk CSV. Nah, kembali kepada post viewer. Nah, post viewer tadi. Oke. Nah, silakan klik simpan, Mas. Di bawah open ada simpan. Oke. Siap J. Bu. Ya, betul. Nah, pilih yang di atas ini, klik titik 3 yang di samping itu. Betul. Nah, silakan dituliskan misalnya 10 eh, negara teratas atau apa silahkan buat nama file. Nah, terus tipe filenya itu kan TXT ya, ubah jadi CSV. Nah, baru oke. Oke lagi. Yang ini nggak diubah ya Bu. Itu nggak usah.
Oke lagi ya. Oke, nah, sudah. Jadi tersimpan sudah datanya ya. Kalau nanti mau, nah, silahkan nanti Mas Albroto cobain lagi. Tadi kan ada yang berdasarkan penulis ya, authors. Ada nanti yang berdasarkan organization ya, dan lain sebagainya. Nah, silahkan. Nah, ini kan kita contoh satu. Nah, sisanya coba mandiri ya, sambil nanti lihat teman yang lain untuk share screen. Nah, begitu Mas Albroto. Ya, Oh, anjir. Berarti stop share segini. betul Halo Mas. Ibu. Iya, kita gantian ya sama yang tadi. Aja. Aja. Oke. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya silakan siapa yang mau share screen lagi? Saya Ibu izin, Oke, silakan Mbak Eva langsung share screen. eh ini Ibu, ini cuma tinggal yang di save aja tadi ketinggalan. Oke, yang lain bisa sambil mengikuti ya step by step-nya. Sebentar Ibu. Ini saya, terus tadi gimana Ibu? Oke, ini sama ya, Sudah sudah di-share? analisisnya berdasarkan negara. Oke. Untuk gambarnya sudah di copy paste ke Microsoft Word. Sudah Ibu. Berarti tinggal menyimpan saja ya. Oke, baik. Nah, silakan tadi klik simpan. Oke, nah pilih titik 3 yang di atas. Yang mark file itu kan, yang di atas, yang di Yang atas. yang Bukan hafal. yang, ya betul. Nah, silakan dituliskan nama filenya apa. Nah, terus tipe filenya ganti CSV. CSV. Nah, silakan simpan. Oke. Oke. Sudah ya Oke. Ibu? Nah, begitu. Oke. Wah, Kasih ini Ibu. mantap ya. Indonesia jadi negara teratas. Ini apa kata kuncinya, Mbak Eva? Higher order thinking skill. Oh, oke. Oke, Mbak Eva sudah. Silakan yang lain. Enggak mau share screen, silakan. Bu, izin nih Bu, Silakan. yang ini kan sampai di sini tadi Bu, berarti kan sudah itu tadi. Nah, pasti next nggak mau Ibu. Coba pada kan waktu kita download CSV, nah itu filenya jangan diapa-apain. Nah, kalau mau download ulang aja. Kalau ada kasus yang kayak gini, mending download ulang, terus jangan diapa-apakan. Pokoknya apa adanya file itu. Oh, oke oke oke. Oke Bu. Dicoba dulu ya Bu. Nah, coba di download dulu, nanti baru saya screen ulang ya kalau udah terdownload. Oke, baik. Sambil menunggu Mas Fadil Rahman untuk mendownload kembali, silakan yang lain mau share screen. Apakah ada? Atau kalau sudah ya, bisa aja di chat, oh sudah Bu. Silakan. Tadi yang co-authorship sudah, nah coba kita contohkan yang co-occurrence. Silakan yang mau share screen sambil menunggu Mas Padilurang. Oh ya saya Bu. Oke, silakan. Oke, ya betul. Oke,
Sudah hafal nih sepertinya ya. Nah, pilih coherence. Next lagi. Jangan di finish, tapi next. Kembali lagi. Terus. Next lagi. Nah, ini yang kita otak-atik. Jangan satu ya, kalau satu, itu kan ada tulisannya di bawah itu terdapat 617. Kalau 617 berarti nanti kemungkinan bulatan-bulatan kecilnya itu akan sangat banyak. Nanti bisa jadi kita agak susah untuk nanti menginterpretasi. Nah, ini kalau dua, kan berubah jadi 76 tadi ya. Coba dua. Nah, ini kalau Ibu biasa di antara 40 sampai 80. Nah, jadi kita ambil yang dua saja. Silahkan klik next. Next lagi. Nah, baru finish. Oke, yes. Nah, oke. Nah, bagus nih ya tampilannya. Ini kata kuncinya apa, Mas Maulana? Masih di mute? Quran mengikuti derivasinya dari Thesaurus dan Arabic Rhetoric. Nah, apakah kata kunci tersebut sudah muncul? Nah, Kata kunci Quran sudah, hmm. untuk retorik sudah. Nah, terus coba yang lain coba diperhatikan. Dengan kalau kita lihat ada penulisan yang sebenarnya bisa kita merger ya. Ada Quran yang warna ungu, ada pakai tanda petik Quran yang bulatan Ya, warna biru. Kemudian ini warna apa nih ya? Ini coklat tuh. Ada yang kecil. Nah, tuh. Nah, sebenarnya kan ini sama ya. Nah, ya. artinya kan ini bisa kita gabung. Nah, kalau kita menemukan hal-hal yang seperti ini, maka kita gunakan tadi yang namanya thesaurus. Mas Maulana sudah ada yang thesaurusnya? Saya Thesaurusnya nanya ChatGPT biar cepat. Oh, oke. Mas Wildan, Ibu nggak buka laptop, bisa di-share ini di WA group untuk thesaurus, Mas Wildan, yang biasa punya Ibu. Yang mana, G? Artikelnya. Yang bukan, yang thesaurus, yang TXT punya Ibu biasa. TXP. Thesaurus Ibu. Oh, baik. TXT, Iya. TXT, notepad. Ya, Ntar Ibu notepad-nya. lihat di WA group. Sebentar Mas Oke. Maulana ya. Saya Di-share sama ambil dulu. di-share di WA group sama Mas Wildan. Silahkan di-download biar bisa Ibu ajarkan cara merger. Cerita trauma seperti halnya SPBU Pertamina. Kita mulai dari nol ya. Oke, itu Ibu sudah ketemu duluan Ibu. Oke, sudah dapat? Oke, nah itu silahkan. Oh ya, Mbak Dinar juga ya. Makasih ini. Silahkan di-download Mas Maulana yang di WA group ya. Mohon maaf kalau malam ini agak kurang jelas ya Ibu ngomong apa. Ini lidahnya lagi ini mah lagi lecet. Jadi agak-agak cadel. Nah, coba dibuka
Mas Maulana untuk TXT yang ada di WA Group. Nah, oke. Nah, kemudian buka lagi post viewer, kita mulai lagi dari awal. Sebelum kita mengklik finish. Yang bagian mana-mana saja nanti yang mesti kita merger. Kalau bisa share screen-nya semua jendela ya, biar mudah. Jadi nggak share screen, kemudian stop, nanti share screen kembali. Pilih yang ini, waktu share, klik pojok kiri atas ada tulisannya screen. Yang gambarnya foto zoom kita ya. Nah, baru nanti klik share. Oke. Nah, kita mulai lagi dari awal, Mas Maulana. Oke. Ya, lanjut. 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 Yang ini sama Bu tetap Bu ya. Masih tetap. Next. Nah, ini tadi kita ganti 2. Kemudian lanjut. Lanjut. Nah, op sampai sini. Nah, nih. Nah, ini muncul ya. Silahkan dibuka. Thesaurusnya bisa nggak berdampingan? Ini post viewer kan tetap kita buka. Nah, berdampingan tuh. Yang TXT tadi juga dibuka. Nggak mau karena Ini kan lagi ada. proses. Nah, itu ada kata Quran. Nah, kata Quran yang mau dimunculkan apakah yang pakai tanda petik atau yang tidak? Yang tidak saja karena kebanyakan kok tidak. Oke. Nah, silahkan buka TXT-nya. Ini. Nah, di sini Mas Mbak itu jelaskan. Yang di sebelah kiri itu adalah yang mau kita ganti. Sebelah kiri. Yang di sebelah kanan itu yang mau dimunculkan. Misal tuh ya ada kurikula dan kurikulum. Berarti yang mau saya munculkan itu yang kurikulum. Kurikula itu yang mau dihilangkan. Kemudian antar kata kunci itu bukan diklik spasi bukan, tapi yang diklik adalah tab. Kan ada tuh ya di keyboardnya tab, TAB. Nah, itu Ya. yang diklik. Nah, coba di blok dulu Mas Maulana dari kata kurikula sampai paling bawah kita hapus. Nah, Ini. silahkan delete. Ya, delete. Delete. Nah, oke. Nah, tadi munculkan. Berarti kan yang mau diganti Quran yang pakai tanda petik ya. Nah, silahkan dituliskan. Quran, tanda petik tadi ya, yang mau dihilangkan kan. Nah, baru tab. Nah, baru Quran. Nah, oke. Terus lihat lagi yang ada di tabel tadi, apalagi yang mungkin sebenarnya maknanya sama. Nah, coba kita lihat lagi tabel di post viewer. Oke. Oh, tadi muncul ya, Quranik ya. Ya. Tuli Quran, Quranik. Nah, oke. Lihat lagi yang mana bisa digabung, silahkan digabung. Kalau ini. Oh. Nah, Quranik itu mau diganti jadi Quran ya, berarti sama. Quranik, kemudian tab Quran. Nah, ya. Nah, Holy Quran. Jadi, oke. Ada lagi? Oke. Ini ya, Bu. Nah, ya. Nah, coba kalau sudah klik simpan. Kalau sudah simpan. Udah.
Nah, kita kembali mulai dari awal. Yang di post viewer. Back aja. Ini back aja. Back. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Create aja dari awal. Great ya. Oke. Terus, up. Nah, up. Di sini up. Nah, memasukkan thesaurus. Nah, silahkan di situ. Betul sekali. Oke, tadi di mana letaknya? Oke. Next. Sudah. Oke. Lanjut. Pilih 2. Oke. Next. Finish. Yes. Nah, kita lihat. Nah, Masih ada kok yang masih lewat. muncul ya? Lewat. Itu ya masih ada yang warna merah sama warna ungu. Nah, tapi caranya seperti itu intinya Manu ya Mas Maulana dan juga yang lain. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang sebenarnya itu bisa digabung di merger, nah maka silahkan di merger menggunakan thesaurus begitu. Oke. Nah, di sini Ibu mau jelaskan ya. Nah, ini kan kita yang network. Coba klik yang overlay Mas Maulana. Yang Yang di atas ada tulisannya overlay visualization di atas. Ah, iya betul. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Oh, kalau misalnya coba taruh kursornya di Quran coba. Oke. Nah, kemudian tuh lihat paling terakhir kan diteliti itu tahun 2024 tuh ya. Nah, ini 2025. Berarti kan di 1 tahun terakhir, ibaratnya nih kalau kita mau menginterpretasi ya. Penelitian tentang Quran itu banyak dikaitkan dengan jihad ya. Jadi lihat yang tanda warna kuning dengan jihad, habis itu dengan apa tuh? Yang kuning berikutnya pragmatis ya, pragmatik. dan juga SFL. Nah, apa tuh Ibu kurang tahu kalau SFL itu apa ya? Sistemik fungsional linguistik. Tuh. Nah, jadi cara membacanya begitu ya, Mas Mbak. Oke, oke. Oke, oke, begitu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, berikutnya tadi Mas Fadilur Rahman sudahkah di-download CSP-nya? Sudah, Bu. Oke, silahkan share screen. Oke. Sampai di sini, udah sampai di sini, Bu. Ke occurrence saja, biar sama. Oke. Nah, terus next. Sebentar, tuh kan kalau 5, 10. Tuh sedikit ya. Coba turunkan jadi 3 coba. Nah, masih 32, masih kecil. Turunkan lagi jadi 2. Nah, oke. 84. Next. Next lagi. Nah, oke. Ini finish. Yang penting kita caranya dulu, nanti baru dilihat ya. Mana yang ternyata sebenarnya sama. Oh, paling gede nih Islamic Education. Kata kuncinya apa, Mas Fadilur Rahman? Iya, Islamic Education sama kurikulum. Oh, oke, baik. Oh, ini sudah muncul kedua-duanya ya. Juga Hmm. bagus, begitu. Nah, enggak. Nanti kalau misalnya kayak punya ibu kemarin ya, mau dipecah. Secara umum tampilannya kan begini. Nah, Ya, nanti kalau misalnya mau membahas kurikulum, berarti taruh kursornya di kurikulum. Berarti kan akan berbeda tuh bentuk gambarnya ya. Nah, iya. nanti taruh lagi di Islamic Education, maka gambarnya seperti ini. Nah, itu juga sama. Bisa dilihat antara kurikulum dengan Islamic Education itu apa bulatannya terhubung tidak gitu. Nah, itu bisa jadi pembeda ya. Nah, terus sama coba diklik overlay-nya coba. Tahun berapa dia terakhir muncul? Overlay, coba diklik bagian atas. Overlay visualization. Yang ini, yang mana nih Oh, fotonya? ini. Nah, oke. Nah,
Nah, lihat tuh tahunnya 2025. Oh, masih ini ya. Sedang in banget. Nah, coba klik taruh di Islamic Education. Nah, sama. Tinggal dilihat yang warna kuning. Oh, berarti Islamic Education itu lagi yang sedang diteliti itu di 1 tahun terakhir misalnya. Atau di tahun ini itu terkait dengan apa tuh? Mul multikultur. Multicultural Education. Terus apalagi tuh yang kuning satunya kan nggak muncul ya namanya. Kalau namanya nggak muncul, klik aja biar dia bisa muncul, biar kita tahu oh tuh bulatan kuning satunya itu apa sih tulisannya gitu. Oke, ya tadi AI ya juga ya. Nah, coba kuning yang di samping multikultural itu juga coba diklik. Ah, itu isinya apa tuh? Yang satunya kuning bawahnya, sampingnya. Ah, Curriculum Studies. Nah, intinya caranya begitu. Nah, kemudian cara menyimpan, Mas Fadilur Rahman. Tadi screenshot, Screenshot. mau disimpan gambarnya boleh atau langsung copy paste. Berarti tadi clip to clipboard ya. Copy to clipboard. Copy to clipboard. Nah, itu berarti dipastekan di Microsoft Word ya. Atau mau disimpan gambarnya juga silakan. Apa ini gambarnya? Hasil co-occurrence. Oke, nah kemudian simpan tadi. Cara menyimpan juga sama ya, pastikan dalam bentuk CSV. Oke, mungkin bahasanya apa? Cluster ya. Nah, Ibu belum sempat tadi bilang cluster. Nah, Ibu jelaskan setelah. Ini juga, Bu. Kita simpan yang atas saja, yang bawah nggak usah. Oke. Oke. Nah, kembali ke network. Ini kan overlay. Nah, klik yang di atas itu yang network. Network. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat ya, Mas, Mbak. Ada berapa cluster sih itu? Coba lihat warnanya ada berapa. Saking banyaknya. Ini coba lepas kursornya lepas. Oh, berarti klasternya ada 16 ya. Taunya dari mana klasternya 16? Di sini, Bu. Betul. Nah, 16 tuh kalau nggak percaya hitung aja warnanya ya. Dari merah, hijau, biru, birunya banyak tuh. Biru laut, biru langit, ungu, ungunya juga banyak ya. Ungu muda, ungu tua, dan seterusnya tuh kalau dihitung totalnya mah 16. Gitu. Nah, terus mau membahas per klaster itu silahkan ya. Kalau mau membahas tadi berdasarkan kata kuncinya saja itu silahkan. Ini tergantung dari kita selaku penulis yang mau dibahas apa. Nah, tapi di sini dicontohkan ya. Bisa kalau kita mau membahas per klaster, nah berarti usahakan setiap klaster itu dia punya topik khusus. Misal begini, ya Ibu contohkan sederhana saja. Misal nih, klaster merah itu isinya adalah communication skill, collaboration skill, critical thinking skill, creativity. Nah, berarti itu terkait dengan apa, Mas, Mbak? Ada yang tahu yang Ibu sebut itu kalau kita buat jadi topik besar, berarti itu terkait dengan apa sih? Collaboration skill, Sosial. communication skill, critical thinking Keterampilan abad skill. 21. Betul, keterampilan abad 21. Nah, itu yang dimaksud gitu. Jadi usahakan kalau mau membahasnya per klaster, maka usahakan setiap klaster itu dia punya topik besar. Gitu. Jadi nanti membahasakannya, oh topik merah itu membahas tentang keterampilan abad 21. Oh apa-apa saja yang muncul di klaster merah? Oh yang tadi yang Ibu sebutkan. Terus nanti misalnya klaster hijau. Oh klaster hijau ini ternyata isinya tentang project based learning, problem based learning, cooperative learning,
discovery learning, inquiry learning. Berarti itu tentang apa, Mas, Mbak? Kalau mau kita buat topik besar, nah berarti apa yang Ibu sebutkan tadi tentang apa? Metode pembelajaran. Pembelajaran. Ya, tentang model pembelajaran. Untuk pembelajaran. Gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi silahkan. Mau bahas per klaster, berarti usahakan setiap klaster itu punya topik besar tentang apa dia. Kalau mau bahas bulatan-bulatan tertentu saja juga silahkan. Intinya mana yang mudah kita bahas. Nah, itu dari Ibu. Nah, untuk visualisasi, sepertinya itu cukup. Jadi tadi silahkan untuk authorship ya, silahkan unit analisisnya boleh pakai nama penulis, author, boleh pakai organisasi, boleh pakai country. Nah, kemudian co-occurrence ya, berarti di post viewer ini setidaknya ada 4 gambar visualisasi yang kita hasilkan. Nah, sampai di situ, Mas, Mbak, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sebelumnya Mas Fadilur Rahman sudah cukup ya. Mangga, Terima mau kasih, Ibu. di-stop. Oke. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya terkait yang tadi Silakan. ada yang eh, author sama yang country sama yang apa lupa. Nah, yang satunya itu Organisasi. kan yang keyword. Nah, yang keyword itu berarti minimal 80 ya, Bu? Kalau masalah tadi 80 itu, kalau kasusnya kita co-occurrence. Iya, yang itu, Bu. Jadi Co-occurrence. kalau co-occurrence itu usahakan rentangnya 40 sampai 80. Tapi kalau unit analisisnya tentang co-authorship, nah itu tidak ada. Terserah mau berapa aja boleh. Siap. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, Mas Wildan, Ibu kembalikan. Baik, terima kasih Bu Miswa. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, begitu untuk sesi keempat kali ini yang membahas tentang visualisasi data. Kita nanti akan menggunakan aplikasi Force Viewers sebagai apa namanya alat yang kita gunakan untuk analisa visualisasi bibliometriknya, begitu. Oke, terima kasih atas attention-nya dan semangatnya pada malam hari ini, Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu lagi di hari hari Jumat, maaf, di hari Jumat untuk masuk ke sesi 5. Oke, terima kasih. Saya akhiri sekian untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wildan, Mas Sama-sama. Mbak. Masih di jalan nih Mas Wildan, belum Masya nyampe Allah ini, Ibu, Pak. hati-hati di jalan. Iya, oke, izin pamit. Ya, Ibu, terima kasih. Oke.